Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Pak Abi dalam acara Bedah Brand Ramadan 1441 Hijriah yang akan menampilkan teman-teman UKM dan teman-teman UKM dan para pelaku bisnis yang terdampak dengan adanya COVID. Ini hanya untuk mengindikan update kepada teman-teman UKM yang lain dan juga mungkin juga bisa memberikan inspirasi bagaimana menghadapi keadaan situasi saat ini. Ya, hari ini kita akan bahas ya, tentang bisnis madu yang kenaikannya 800%. Luar biasa. Ketika semua orang berteriak, tidak ada bisnis, tidak ada cash, maka madu dengan tenang melenggang dan mendapatkan kenaikan sampai 800%. Itu sangat luar biasa. Jujur aja karena itu makanya saya mengundang Chandra Lela yang hari ini saya undang untuk ngebahas apakah di rahasia dibalik dari rahasia dibalik dari kesuksesannya. Jadi nampaknya Chandra salah paham, dia kayaknya live di IG-nya dia, padahal sebetulnya saya ajak live di IG saya. Ini kita tunggu. Sementara itu kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu Chandra. Ya, live dari Jambi. Ya, ini nanti akan kita gali mengapa kenaikannya bisa sampai 800%. Mengingat sebetulnya kenaikan itu bisa kita duga karena begitu ada COVID-19, tiba-tiba semua orang punya kesadaran tentang kesehatan dan ingin menaikkan daya tahan tubuhnya agar supaya tidak terserang oleh COVID-19. Baik secara medis maupun secara tradisional adalah madu. Dipercaya bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ya, ini mungkin kameranya agak diturunin dikit supaya wajahnya bisa kelihatan. Iya, seperti itu. Naik, turun lagi dikit. Atau lebih didekatin lagi dikit, boleh? Ya. Gini Pak, udah. Ya, goyang-goyang lagi. Turun lagi. Coba diturunkan lagi. Ya, ini udah. Oke, ya, gitu, bagus. Baik, tadi saya sudah memperkenalkan tentang Chandra dan juga dengan bisnis madunya sedikit, gitu. Tapi saya yakin kalau teman-teman lebih suka kalau diperkenalkan langsung oleh orangnya. Jadi silakan 5 menit sampai 10 menit memperkenalkan diri, siapa, nama, dan segala macam, terus latar belakang, kenapa sampai ke bisnis madu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belovers, apa kabar semua seluruh Indonesia? Senang sekali sore ini bisa live dengan Pak Bi. Alhamdulillah Pak Bi dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan semua dalam keadaan Alhamdulillah. sehat. Amin. Saya Amin, Chandra amin. Lala, domisili saya di Jambi. Eh, Profesi saya ibu rumah tangga, Pak, sejati. Punya Lagi sampingan, tolong adalah tolong kameranya turunkan lagi supaya wajahnya lebih. Iya, ya begitu. Baik. Oke, lanjut silakan. iya, profesi saya sehari-hari ibu rumah tangga. Dengan anak 3, kebetulan suami saya Mr. Budiarto berdinas di Cengkareng Bandara Soekarno-Hatta. Jadi saya nyari kesibukan, mengalihkan kesibukan daripada nangis sedih, nunggu suami pulang, nggak pulang-pulang karena dinas, pulangnya sebulan sekali, ya udah. Jadi cari kesibukan dan ternyata ada menghasilkan padi ternyata. Iya, Dan alhamdulillah. alhamdulillah di COVID ini pun saya benar-benar kaget karena telepon sana, telepon sini, yang namanya di Bandung, Jakarta udah close, tutup kantor, tutup semua ketika saya kontak kawan-kawan di sana untuk packaging. Hmm. Ada sebagian proyek saya untuk madu ini terhambat karena COVID ini. Ya, tapi yang lebih kagetnya lagi itu di awal COVID di Jambi bulan Maret pertengahan. Nah, itu sehari itu bisa 300 kilo habis, 500 kilo habis. Hmm. Saya kaget, saya juga kaget, pada kenapa ini? Oh, rupanya rasa kesadaran ingin sehat, Ya. ingin bikin tubuh yang kuat untuk menghadapi COVID ya. Virus-virus ini ternyata ya kesadaran ingin sehat itu tadi dari setiap orang itu semakin tinggi. Kalau dulu 2008 saya memulai bisnis madu, itu madu hanya harga 7.500, nggak ada arti Pak Bi. Hmm. Nggak ada yang noleh. Saya coba Hmm. saya branding, coba jadi oleh-oleh dari Jambi, ternyata alhamdulillah ada kansnya. Namun ternyata hanya ada batas, semua ada batas waktunya ternyata Pak Bi. Ketika booming juga di daerah, di outlet-outlet dengan sistem konsinasi pun juga ada batasnya juga. Akhirnya untungnya di 2010 itu saya sudah memang sistem online itu udah jalan gitu. Hmm. Jadi tidak begitu kaget ketika terjadi hal-hal yang ya istilahnya membuat menukik ke bawah waktu itu. Dan Hmm. alhamdulillah diberi jalan Allah, kami mulai panen di Maret. Nah, disitulah titik awalnya kembali bahwa madu permintaannya semakin meningkat. Hmm. Kalau kita perbandingkan dalam harian, kalau bulan lalu misal sekarang tanggal 7, kalau bulan lalu tanggal 7 paling ya 5 juta. Ya, bulan ini bisa jadi sampai 15 sampai 20 juta. Hmm. Jadi memang fantastis sekali di COVID. Tapi bukan berarti mensyukurin terjadinya COVID. Tetap kepinginnya COVID lekas berlalu dan rasa kesadaran ingin sehat itu tetap berlanjut. Jadi sekarang madu itu Ya. menjadi habit setiap hari, konsumsi setiap hari. Kalau dulu biasanya kan ada orang-orang tertentu aja mau mengikuti sunnah Rasul, itu kan madu setiap hari. Nah, kalau sekarang lebih tinggi lagi sepertinya grafiknya gitu Pak Bi. Apalagi mereka inginnya yang alami gitu. Pak. Kemarin Ya. madunya udah Oke. dicoba Pak Bi. Wah.
Yang dicoba yang ini. Ini coba nih. Nah, ini saya coba nih. Ada yang Nah, terbaru lagi, kalau Pak. ya, kalau yang ini, nah, ini disayang-sayang ini karena packagingnya bagus sekali. Ini kayaknya versi eksklusif ya. Ya, Nah, Pak. ini kalau Limited diambil, edition. nah ini isinya madu juga. Ya. Nah, ya Natural madunya, Tiga Honey. oh Saya kasih begitu ya. nama Pak Budi loh, Pak. Oh gitu Tagline-nya. ya. Ya, Pak Budi top deh. Ya, eh, memang kalau untuk kesehatan eh, dipercaya bahwa madu baik secara klinis maupun secara tradisional ya, dan juga ada yang percaya karena kita mengikuti sunnah Rasulullah kita minum madu. Tapi saya sendiri mengkonsumsi madu dari secara rutin setiap hari 2 kali itu dari tahun 2014. Pada waktu saya kena jantung koroner, saya disarankan minum ramuan jahe merah, bawang putih, kemudian jeruk nipis dan madu. Ya, nah itu sejak tahun itu saya rutin pagi sore minum itu. Dan sekarang dengan adanya COVID ini, ya tambah banyak karena kemudian saya juga minum ramuan probiotik yang juga dicampur dengan madu. Jadi banyak sekali saya minum madu hari ini. Untung stoknya banyak. Ya, oke. Nanti kalau habis Ini dapat stok lagi, Pak, dari Jambi. siap, siap, siap. Saya dapat kiriman madu dari Jambi, dari Riau, dari Mas uh, dari Riau juga dapat, kemudian dari Bali juga ada. Madu dari mana-mana. Baik. Nah, uh, ini dengan adanya permintaan yang melonjak, bagaimana dengan stok yang tersedia? Apakah mencukupi atau uh, apa namanya kekurangan produksi? Secara bahwa madu itu kan alami ya, bukan Ya, bukan diproduksi oleh pabrik. Jadi ya ya sangat bukan tergantung dari kepada ya alam, Pak. ya alam ya karena alam ya sangat bergantung pada subsidi Tuhan. Kalau Tuhan kasih apa namanya madunya apa binatangnya pergi ya madunya berkurang. Itu gimana cara menyikapinya itu? Kalau alhamdulillah di Jambi masih dibilang orang hutan, Pak. Masih banyak hutan belantaranya dan kebetulan juga ada hutan buatan yang punya sinar mas itu ya, Pak. Jadi Hmm. di sini banyak pohon akasia. Dan akasia itu dia bukan dari nektarnya, bukan dari bunga saja, tapi dari Hmm. ketiak. Ketiak daun itu di pagi hari itu keluar dianya, menghasilkan nektar Hmm. juga. Jadi sebelahnya sawit, sebelahnya akasia. Sawit menghasilkan polen, sedangkan akasia menghasilkan nektar. Nah, di Hmm. Jambi itu ribuan hektar, Pak, akasianya. Jenisnya karva, Hmm. akasia karva. Jadi eh, yang bikin kita kendalanya itu kalau di Jambi hujan aja, Pak. Jadi agak menurunin kualitas. Makanya madunya agak agak bergas, agak kadar airnya karena hari hujan kadar airnya agak tinggi gitu. Hmm. Tapi itu pun bisa kita atasi. Gitu. Jadi Ya. untuk kalau untuk stok, alhamdulillah kita bisa mengatasinya. Kita udah panen setiap 15 hari sekali. Terus kemudian kita udah punya binaan, ada alhamdulillah udah 5 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada mungkin 10 masyarakat yang mereka gabung sokongan ya, patungan beli koloni lebah Hmm. dengan kita, dengan ya kita kerjasama, kita dampingin,
kita maintenance dari mulai bagaimana berbudidaya dari awal hingga akhirnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana dia menghasilkan madu yang baik, kita maintenance. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan itu kita kan bisa panen 2 kali Pak Bi, 1 kelompok, dikalikan aja 5 kelompok. Ya, alhamdulillah mencukupin itu untuk ini kita ya, untuk stok madu kita untuk saat ini sesuai dengan permintaan. Nah itu barang masuk langsung keluar, barang masuk langsung keluar, begitu terus Pak Bi. Jadi saya pun memang was-was sih. Nah, jadi memang harus kita bisa mengaturnya dan harus bisa cepat mengembangkan. Gitu. Kemudian ada juga turunannya yang lain seperti pollen atau royal jelly. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, luar biasa. Itu saya coba berhitung, kalau bulan lalu itu 300 kilogram per hari, hari ini itu 500 kilogram per hari, jadi 1 bulan itu kan butuh 15 ton ya. Ya. 15.000 kilo. Itu bisa dipenuhi oleh hutan di Jambi saja atau dengan kelompok-kelompok itu bisa dipenuhi? Insya Allah bisa Pak Bi. Tergantung sama koloni lebah lagi. Kita punya 500, jadi dengan kelompok itu, kalau saya sendiri punya 150, kelompok yang lain punya 100, ya kurang lebih 500 lah kita punya. Dan itu pun semua kita bikin kotaknya kotak super. Jadi kalau kotak super, lebah di bawah nggak diganggu. Yang istilahnya indukannya nggak diganggu, kita panen memang panen madu di atas. Gitu. Kita memang luar biasa. Panen lestari Pak. Ya. Harus panen lestari. Dua kali panen ya, dalam sebulan ya. Iya Pak. Itu Anda masuk ke peternakan lebah. Itu kan lebahnya mungkin jutaan ya. Itu nggak takut disengat sama lebah itu? Ini masih bekas kemarin. Masih memerah di pipi, kadang seperti lagu. Ya resiko Pak Bi. Main air, ya pasti basah. Ya kan, berteman dengan jual bunga, ya pasti kita wangi bunga. Kita jual parfum, pasti wangi parfum. Ya kalau lebah resiko, pasti disengat pasti Pak Bi. Ya paling teriak aja kalau udah kena pasrah. Tapi ya masa pakai itu ya, pakai pakaian astronot ya. Iya Pak, tetap harus pakai safety-nya kita. Harus itu, wajib pakai. Ya, nah ini ada yang apa namanya? Ada yang percaya bahwa lebah hutan itu madunya lebih asli daripada yang lebah yang dipelihara. Nah ini isu itu bagaimana apa namanya menghadapinya itu? Silakan, Pak Chandra. Kalau jelas beda Pak, madu hutan dengan madu ternak pasti beda. Nah sekarang ini kalau saya bilang madu ternak yang kita budidaya sekarang ini hasilnya madunya tidak jauh berbeda gitu. Sama persis dengan madu hutan yang pernah kita bangga-banggakan dari Jambi dulu. Jadi istilahnya kalau penikmat madu hutan yang dulu pernah ketemu dengan madu hutan Jambi, sekarang ketemu lagi dengan madu hutan, bernostalgia lagi dengan ini. Tapi versinya beda Pak Bi. Versinya versi lebah mellifera. Kalau lebah hutan itu namanya Apis dorsata. Kalau ini Apis mellifera. Beda. Bedanya apa itu? Bedanya teksturnya, kalau untuk madu ternak ini sekarang rasanya lebih soft, lebih lembut. Ya, nah kalau madu hutan lebih tajam, aromanya lebih khas, lebih tajam lagi. Tapi kalau madu yang ternak yang ada di kayu yang Pak Gi pegang itu lebih soft, lebih lembut. Gitu. Beda perut lebah,
yang menggiling, istilahnya yang memproses, beda juga Pak nanti hasilnya. Jadi beda lebah, beda hasil, walaupun dia satu nektar, satu bunga, tetap beda nanti hasilnya. Ya, Bedanya ya karena beda-beda tipis lah. ya, karena madu yang dikasih sama Chandra ini larut dengan air. Kalau madu yang biasa saya konsumsi, itu sulit sekali larut dengan air. Itu kenapa itu? Kadar airnya tuh agak tinggi Pak. Dia Yang kan standar SNI. ini lebih tinggi. Ya, Oke. 22%. Tetap 20% 22%. ya. Kalau ya bisa kita kentalkan lagi 20% atau 17% sesuai standar internasional. Nah, itu ada memang alatnya, mesinnya. Cuman karena mengikuti selera orang Jambi, kalau kita buat madunya kadar airnya itu 17% yang sangat kental, itu kata dia madunya malah nggak asli gitu. Nah, jadi beda beda daerah, beda pula Iya, betul. ngerasainnya. Namun baiknya memang madu itu standar SNI 22%, standar internasional 17% dan lebih kental. Terkadang kalau orang di Jakarta pasti ngomong dengan kita, saya beli madu bukan beli air. Seperti itu Pak Gi. Ya, ya, ya. Nah, saya pernah diajarin sama salah satu dokter yang mengajarkan uh, apa namanya untuk membuat green juice dengan madu. Itu madu itu ketika ditaruh di sepiring air ya, ada air taruh di piring, ya taruh dua gitu. Yang ini yang asli, ini yang campuran katanya. Nah, yang asli itu membentuk seperti sarang lebah itu, apa Ya, benar. heksagonal ya. Nah, kalau Ya, heksagonal. cam, yang campuran itu langsung ambiar, langsung hancur, mencampur. Itu Ya, penjelasannya gimana itu? ya secara awam sih memang seperti itu. Uh, itu masuk akal dan ilmiah. Sesuatu yang ilmiah lah Pak. Cuman kalau, halo, halo Pak Bi. Ya, Mbak Chandra, tadi Ya. buffering, jadi ada masalah koneksi. Tolong diulang lagi tadi penjelasannya. Nah, kalau indikatornya orang sering mengatakan madu dimasukin kulkas, membeku atau mengkristal itu palsu. Tidak bisa Pak Bi. Jadi kulkas atau dibakar itu tidak bisa menjadi indikator. Jadi tetap kita Hmm, harus uji lab. ya, ya, Itu ya. yang indikator yang benar. Kalau di dalam kulkas, madu asli pun tetap akan bakal mengkristal. Membeku, ya. Iya, mengkristal dia bakal mengkristal. Karena ada nektar-nektar tertentu yang memang kadar airnya tinggi yang bikin um, mengkristal ya, seperti contoh madu madu karet itu madunya madu mengkristal. Makanya seperti di Thailand orang kan dibikinnya clover. Nah, clover itu madu yang mengkristal. Jadi karuan dibuatkannya betul, di cloverkan betul, dikristalkan betul. Itu Ya, Pak. ya. Saya penasaran nih dengan peternakan lebah itu. Peternakan lebah itu apakah ditaruh di kandang terus dikasih makan atau dilepas di hutan terus nanti kembali sendiri? Nah, itu Kasih gimana? rendang Pak, dikasih makan rendang. Kalau pagi sarapannya pempek. Jadi kalau lebah itu dia memang di dalam kotak-kotak kan. Kita taruh Hmm, dianya sebelahan dengan hutan akasia. Radius hmm, dia terbang itu kurang lebih 2 sampai 2,5 kilo. hmm, Lumayan jauh dia mencari nektarnya. Kemudian di kotak-kotak itu ya alhamdulillah kalau untuk di Jambi kita tidak istilahnya dikasih tambahan makanan atau eh, apa di sirup, kalau orang Jawa istilahnya nyirup gitu kan, kalau di Jambi hmm. enggak.
Kalau di Jawa, kenapa harus wajib menyerup atau dikasih gula? Logikanya aja, kita sebagai manusia, pagi-pagi nih pagi mau pergi kerja, toh mau ngopi, mau ngeteh, mau makan nasi goreng, butuh tenaga. Nah, begitu juga dengan lebah. Mereka kalau Hmm. tidak dikasih makan seperti itu, mereka kan butuh tenaga juga ketika mereka mau buat sarang-sarangnya. Dan gula itu tidak untuk madu, tidak menghasilkan madu. Dia hanya untuk tenaga dia ekstra. Itu kalau untuk Hmm. di Pulau Jawa. Karena kan di Jawa memang tergantung musim. Musim randu baru bisa lebahnya cari nektar. Nah, ketika musim tidak ada, mau dikasih makan apa? Biarin aja nggak dikasih apa-apa. Ya ngabur Pak Bi. Kan logika. Ya, 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 ya. Tapi dengan tertentu. Ya dikasih makan itu dengan tertentu, dengan batas tertentu. Kalau di Jambi ya Ya. insya Allah sampai hari ini kami tidak pernah, belum pernah mengasih makan lebah itu dengan gula yang setiap hari atau rutinitas. Paling tidak setelah panen kita kan habis obrak-abrik tuh kotaknya Pak, lebahnya kan udah gimana gitu kan, mau nggak mau dia harus kita pulihkan kembali, besok kita kasihkan. Cuma satu kali itu aja udah, selanjutnya mereka udah lepas. Gitu. Nah, Ya. kalau Itu hari hujan juga, hari hujan seminggu, 2 minggu, atau 3 hari, mau nggak mau dia harus dikasih pakan juga. Karena kalau tidak, habis madunya dia makan gitu loh Pak. oh. Jadi Oh, jadi logikanya seperti itu. lebah tuh makan madunya sendiri ya? Iya, kan madu itu memang makanan lebah dan mereka menyimpan makanan itu. Dia simpan itu Oh. ketika dia kayak orang barat itu loh Pak di musim dingin, musim salju nggak bisa keluar, kan dia nyimpan makanan di kulkas. Nah, kalau Hmm. lebah nyimpan di sarang-sarang Pak gitu. Oh gitu. Iya. Ya, ya. Dia Itu dia dia naluri dia itu untuk membedakan yang namanya nektar yang bukan nektar tuh kuat Pak, udah hmm. pasti gitu. Jadi Ya, ya. terkadang memang orang awam atau ada umum seperti itu sedikit-dikit kampanye ngomongnya madu madu palsu, madu sirup, madu palsu. Saya ingat waktu Pak Abi seminar di Jambi dan Ya. saya juga dapat pelatihan dari WUBI, Hmm. Wirausaha Bank Indonesia, bahwa 80% otak manusia itu paling cepat menerima hal yang jelek, negatif. Benar nggak Pak Bi? Ya. Nah, makanya kita tanamkan kan, Pak Bi kan bilang, tanamkan dulu, branding itu kan nanamin dulu ya kan Pak Bi, supaya orang itu ingat. 3 kali aja orang ngomong madu, madu palsu, madu palsu, madu palsu, bakalan teringat terekam. Dan Indonesia semua bakalan terkenal madunya palsu. Tapi kalau kita baik menyampaikan kepada masyarakat, kita membrandingnya bagus. Bagaimana sih cara makan madu yang baik? Bagaimana sih menikmati madu yang baik? Madu yang baik itu bagaimana? Saya rasa bakalan terekam juga di sini. Benar nggak Pak Bi? Betul. Betul, betul. Mantap. Branding itu branding itu dikit aja ya Pak Bi. Yang penting dimasuk ke sini ya Pak Bi. Saya waktu Pak Bi nerangin itu kan terlalu rame ini ya. Cuman yang intinya itu saya ingat terus. Saya tanamkan Pak Bi. Iya, iya. Ya, masuknya ke sini bisa lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Dan juga lewat sentuhan. Ya. Ya benar Pak. Zikir harus Jadi, terus Pak. betul. Jadi kalau madu yang bagus itu nggak bisa bohong. Ya bagus ya bagus. Jadi tagline-nya gitu ya Pak Bi ya. Madu yang bagus itu tidak bisa bohong. Boleh, boleh, boleh. Dapat. Sore ini dapat akhirnya catat.
Keceplosan nih saya nih. Iya, dapat juga ya nggak ya? Keceplosan Pak Bia. Keceplosan. Oke. Nah, em, saya berapa kali mendengar bahwa madu itu tergantung dari nektar dan polen yang dihisap oleh si lebah. Nah, katanya tergantung dia peternakan itu di sekitar pohon apa katanya. Kalau pohonnya itu pohon apa gitu jadinya pahit. Kalau pohonnya itu eh, penuh dengan bunga itu jadinya wangi. Nah ini penjelasannya gimana tuh, Andra? Iya, semua hasil madu itu dari apa yang dihisap oleh lebah. Apapun yang dihisap oleh lebah dan diproses dalam perut lebah itu akan baik. Jelas ya Pak Bi di Anahal ya.